Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Ustadz Nasrullah ya pemirsa. Kita melanjutkan pembahasan masalah haid tadi ya Ustadz. Bagaimana nih cara mengetahui sudah bersih dari haid ini Ustadz? Ya, jadi cara ambil kain putih atau kapas, nah ini maaf, dimasukkan ke dalam farji atau kemaluan. Bila ia masih berwarna abu-abu, apalagi habang, apalagi hirang, berarti masih haid atau nifas. Kalau sudah ia seperti air liur, nah kayak liurnya nih, maka itu sudah bersih berarti. Nah, bila sudah bersih, maka wajiblah ia mandi. Itu cara mengetahui bersih dari haid atau nifas. Iya. Nah, itu kan tadi tentang haid ya Ustadz. Kita lanjutkan ke pembahasan masalah nifas ya Ustadz ya. Nah, untuk pengertian nifas sendiri apa nih Ustadz? Kalau nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan anak. Nah, jadi bila orang itu beranak, imbah keluar anak, ada darah, ngarannya nifas. Kalau darah yang sebelum beranak, lain nifas. Nah, jadi bila imbah beranak, ada darah, ngarannya nifas. Gitu. Untuk masa nifas sendiri Ustadz? Masa nifas itu paling singkat adalah setetes atau sekejap di mata aja orang. Jadi satu paling setitik gitu. Nah, sedangkan paling lawas, paling lama masa nifas itu adalah 60 hari, 60 malam. Itu paling lawas. Nah, tetapi kebiasaannya adalah 40 hari itu kebiasaan. Tapi kada pasti juga. Bisa juga seminggu sudah bersih nih nifasnya. Nah, wajib mandi. Nah, jadi bilanya habis nifasnya tadi, berarti sama tadi, jadi ambil kain putih atau kapas, bilanya sudah berwarna air liur berarti sudah bersih, nah, berarti wajiblah ia mandi. Nah, itu jadi paling satu mat setetes tadi, paling lawasnya 60 hari, kebiasaan 40 hari, itu masa nifas. Jadi untuk mengetahui cara sudah bersih dari nifas ini sama seperti haid tadi ya Ustadz ya? Sama. Baik, kalau untuk masa suci antar nifas dan haid ini berapa nih Ustadz? Masa sucinya sama dengan masa haid, yaitu 15 hari. Nah, jadi misalnya babi inian nih, inya beranak. Setelah seminggu ada lagi darah. Nah, kemudian masa kada ada darah ini, masa suci darah kada keluar, dihalat oleh 15 hari masa suci. Nah, pada hari yang ke-16 kebetulan keluar darah, ini ngarannya haid. Kada lagi nifas. Karena tadi kenapa? Karena ia sudah dihalat oleh 15 hari masa suci. Tapi andainya kada sampai 15 hari, misalnya seminggu tadi darah nifas, soalnya seminggu udah ada lagi darahnya, sakanya seminggu ada pulang darah. Nah, ini masih digolongkan nifas semuanya. Nah, jadi karena dihalat oleh kurang dari 15 hari masa suci. Jadi masa sucinya antara nifas dengan haid 15 hari 15 malam. Itu paling singkat. Kalau nifas ibu yang melahirkan anak kembar nih Ustadz, gimana nih Ustadz? Nah, kalau anaknya kembar kan keluar dulu, kena keluar pulang sih kong. Nah, jadi kalau nifas untuk anak yang kembar, nifasnya dihitung setelah kelahiran anak kedua. Sedangkan darah setelah kelahiran anak pertama digolongkan darah haid jika bersamaan dengan haidnya. Namun jika tidak, maka darah tersebut digolongkan darah fasad atau darah penyakit atau istihadah tadi. Jadi dihitung mulai akhirnya anak yang kedua, di situ nifasnya dihitung. Kalau nifas wanita yang keguguran nih Ustadz, bagaimana nih nifasnya Ustadz? Nah, nifasnya ini bagi ibu-ibu yang keguguran, yaitu apabila janinnya sudah berbentuk segumpal darah beku, nih segumpal darah, atau segumpal daging. Nah, apalagi sudah berbentuk misalnya, maka darah yang keluar setelahnya disebut darah nifas. Kalau tadi imbah ada darahnya sudah bergumpal. Amun kada ada bergumpal-gumpal masih cair darahnya, itu kada nifas. Jadi bilanya sudah darahnya darahnya segumpal darah atau segumpal daging, setelah itu darah nifasnya. Masa mengandungnya berapa nih Ustadz? Kalau orang mengandung tuh paling singkat masa mengandung itu 6 bulan. Nah, kalau paling lamanya 4 tahun. Jarang ya lah, jarang. Kalau Imam Syafi'i kalau kada salah itu sampai 2 tahun. Baru jadi masalah ya lah. Nah, pintar dalam parut dulu ya lah. Nah, asal jangan keluarnya langsung besi singot aja. Nah, jadi paling lawasnya 4 tahun mengandung itu. Nah,
Adapun kebiasaannya biasanya adalah 9 bulan, 9 hari itu biasanya ya lah. Iya. Nah, makanya apabila ada orang misalnya nih kawin setelah dihitung akad nikah 5 bulan ya sudah beranak misalnya Nabi ini, itu kada digolongkan anak abahnya karena kurang dari 6 bulan tadi. Jadi masa singkat, paling singkat masa hamil itu 6 bulan. 6 bulan. Baik. Oh, seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Jadi paling singkat masa mengandung itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Kalau untuk wanita hamil sendiri Ustadz, apakah bisa nih mengeluarkan darah haid Ustadz? Sebenarnya bisa tapi jarang. Asal memenuhi syarat dihukumi darah haid. Itu sampai tadi paling singkatnya 24 jam. Orang betianan sakanya misalnya keluaran darah nih. Dihitung-hitung darahnya lebih daripada 24 jam. Maka berarti itu haid, tapi jarang biasanya. Tapi bisa ya lah. Orang betianan haid bisa tapi jarang. Itu. Kalau untuk wanita yang sedang bernipas nih Ustadz, diperbolehkan disetubuhi atau digauli oleh suaminya nih kapan nih Ustadz? Apabila sudah bersih daripada haid dan nifas tadi. Caranya tadi ya setelah dilihat bila sudah bersih, nah mandi si istri bolehlah hukumnya berhubungan dengan suaminya. Jadi boleh apabila sudah bersih itu. Baik. Dalam permasalahan haid dan nifas ini kan ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah ya Ustadz ya. Terus gimana nih Ustadz? Hubungannya apa nih Ustadz? Jadi masalah haid ini erat dengan ibadah. Di antaranya ada sembahyang. Nah, jadi sembahyang ini bahkan haram bagi orang yang haid itu sembahyang. Nah, jadi dengan belajar masalah babul haid, nah lalu kita bila haid artinya nih kada boleh sembahyang. Kalau sembahyang bahkan berdosa. Nah, jadi bahkan sembahyangnya tadi kenapa berdosa apabila sedang haid. Kemudian dengan mempelajari masalah haid ini ada hubungannya nih dengan ketinggalan sembahyang nih perempuan amun babinian nih mau kada suah belajar babul haid bisa tertinggal sembahyang. Contoh di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, tapi ini kita mungkin penjelasannya lebih banyak di ketika membahas tentang syarat wajib sembahyang karena ada. Di situ wajiblah perempuan yang haid itu misalnya ampih haidnya pada waktu asar. Misalnya nih jam 6 atau jam 5 misalnya nih, waktu asar masih nih. Ampih haid. Maka wajiblah ia salat asar dan mengqadha zuhur yang sebelumnya. Kenapa? Karena zuhur dan asar bisa dijamak. Nah, kayak itu juga andainya babinian berhenti haidnya pada waktu isya, maka wajib ia melaksanakan sholat isya, sembahyang isya dan mengqadha maghrib yang sebelumnya karena maghrib dan isya bisa dijamak. Amun empihnya penghaid misalnya nih atau nifas ini pada waktu zuhur, nah wajib ia mengerjakan sholat zuhur saja. Kenapa kada mengqadha sholat subuhnya? Karena subuh dan zuhur kada kawa dijamak. Nah itu jadi pertama ada hubungannya dengan masalah sembahyang. Kemudian ada hubungannya masalah puasa juga. Jadi dengan belajar masalah haid dan nifas ini ada hubungan lawan puasa. Kenapa? Orang yang berpuasa orang nang haid haram puasa. Apabila ia puasa pulang kedatangan haid, batallah puasanya. Misalnya 5:30 kemarin soalnya keluar haid mah aja. Keluar haid jalang-alangnya. Kuliah berbuka, biar kada berbuka dengan keluar haid tadi batallah puasanya. Jadi ada hubungannya dengan masalah puasa. Kemudian haid dan nifas ini juga ada hubungannya kaitannya dengan masalah membaca Al-Quran. Kan haram orang nang haid dan nifas membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran. Ada lagi menyentuh Al-Quran, sudah kita bahas dulu ya lah. Nah bagi orang haid nifas haram. Ada lagi diam di masjid, haram juga bagi orang yang haid. Bersetubuh, nah dua laki bininya haid, haram juga. Nah jadi banyak sebenarnya yang diharamkan pada waktu haid dan nifas ini. Ada lagi misalnya nih di sini ada mentalak istri. Nah semalam sudah kita bahas. Kenapa haram mentalak istri pada waktu haid? Karena memperpanjang masa iddahnya. Kan masa iddah, masa tunggu seorang istri, seorang babinian nih, bila ditalak oleh lakinya, masa iddahnya itu tiga kali suci. Nah, bila ditalak pada waktu suci, nah dikit masa iddahnya. Nah, misalnya ditalaknya pada waktu suci,
Misalnya nih pada waktu suci lalu haid, nah satu sudah suci tadi, lalu suci, lalu haid, lalu suci. Karena 3 kali suci habislah masa iddahnya, bulihnya kawin kalain. Amun nalaki hendak membuliki nikah basa, mahar basa. Kalau ditalak pada waktu suci. Nah kalau ditalak pada waktu haid, berarti haid nih, belum ada suci lagi, suci, haid, suci, hanyar inya boleh kawin. Makanya mentalak istri pada waktu haid hukumnya haram, talak bid'i ngarannya. Nah tetapi kayaknya kada jadi haram kalau talak itu memang istrinya nang menggugat, bininya nang menggugat, sedangkan bininya haid, kada jadi haram karena memang bininya nang menggugat itu. Terus wajib nggak nih Ustadz mengqadha salat apabila telah bersih dari haid dan nifas ini? Nah jadi masalah mengqadha sembahyang ini haram, kada boleh mengqadha. Jadi bila sudah sembahyang, misalnya nih masa haid, kalau kamu misalnya bahja aku sayangnya ku qadha pada waktu, kada usah. Karena itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bila orang haid itu memang kada wajib sembahyang. Yalah, jangan biasa-biasa aku nak sembahyang, kada usah lagi, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam di sini ada nih mengatakan bahwasanya haram mengqadha salat pada waktu haid tadi. Jadi jangan kada usah diqadha lagi, biarlah sudah. Jadi itu memang keringanan hukum dari Tuhan bila nya babinin haid, nah kada sembahyang, yalah, ada keringanannya. Tetapi ingat tadi rumus-rumus yang sudah kita bicarakan tadi. Bila berhenti pada waktu zuhur haidnya, wajiblah berhenti pada waktu asar, wajiblah ia mengqadha asar dan zuhur yang sebelumnya. Meskipun dikit lagi habis waktu asar, Baya Sidin mengambil kain putih, nah atau kapas tadi biaya diculit bersih, Baya waktu 2 menit jalaki atau 5 menit jalaki ini habis waktu asar, parahatan mandi aja habis sudah waktu asar. Nah maka wajiblah babinian ini mengqadha asar dan zuhur yang sebelumnya, karena zuhur dan asar bisa dijamak. Kayak itu juga tadi isya, dikit lagi habis waktu isya, parak sudah orang azan subuh, biarlah tipas bersih, wajib biar mandi habis waktu isya. Setelah mandi wajiblah mengqadha salat isya dan maghrib yang sebelumnya, karena isya dan maghrib bisa dijamak. Nah itu yang perlu diperhatikan bagi babinian supaya jangan sampai tertinggal sembahyang. Memang pangkala tadi napa kada usah diqadha pada waktu haid, tapi diingatkan tadi bila bersihnya itu wajiblah diqadha yang sebelumnya tadi kalaunya bisa dijamak itu. Baik, kita jeda dulu sebentar ya Ustadz ya. Iya. Pemirsa TV Tabalang yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.